Dari keindahan tropis Maldives yang hangat, kita kini naik ke tempat di mana udara begitu tipis hingga setiap napas terasa seperti perjuangan. Kita berada di puncak dunia, Gunung Everest. Menjulang setinggi 8.848 meter di atas permukaan laut, Gunung Everest bukan hanya sekedar gunung. Ia adalah simbol ambisi manusia, ketekunan, dan rasa takjub akan kebesaran alam. Di sini, langit menyatu dengan bumi, dan manusia hanya bisa merunduk dalam diam mengagumi ciptaannya. Ketika sinar matahari pertama kali menyentuh puncak salju Everest, seluruh lembah Himalaya mulai bangun. Awan-awan pagi bergelayut di antara tebing-tebing curam. Angin dingin berhembus dari utara, dan para pendaki, baik profesional maupun pemula, mulai mempersiapkan langkah pertama mereka menuju satu tujuan, mencapai puncak tertinggi di muka bumi. Tapi Everest tidak ramah, ia tidak memandang siapapun. Bagi mereka yang tidak siap, ia bisa menjadi mimpi buruk yang tak akan pernah berakhir. Suhu bisa turun hingga minus 30 derajat Celcius, badai salju bisa datang tiba-tiba, dan oksigen yang semakin menipis membuat tubuh harus bekerja 2 kali lebih keras. Namun, bagi banyak orang, itu semua justru bagian dari tantangan, bukan hanya fisik, tapi juga mental dan spiritual. Pendakian ke Everest adalah ujian diri, sebuah proses di mana manusia dihadapkan pada batasannya sendiri dan dipaksa melampaui itu. Jalur pendakian yang paling populer adalah dari sisi Nepal, melalui base camp selatan. Dari sana, para pendaki melewati medan yang ekstrim, gletser yang retak, jalur sempit di atas es, hingga balkoni yang memberikan pemandangan luar biasa ke arah bumi yang terbentang luas di bawah. Dan jika cuaca cerah, dari puncak Everest, kamu bisa melihat bumi melengkung, langit yang hitam pekat karena ketinggian, dan di bawah, ribuan pegunungan Himalaya membentang seperti gelombang abadi yang tidak pernah surut. Di sini, waktu seolah berhenti, hanya suara angin, desiran sepatu di atas salju, dan detak jantung yang berdebar keras dalam kesunyian. Ini bukan hanya tentang mendaki, ini tentang hidup, tentang keberanian, dan tentang rasa syukur karena masih bisa bernapas. Bagi banyak negara, Everest adalah simbol prestise. Tapi bagi masyarakat lokal, terutama etnis Sherpa di Nepal, gunung ini adalah rumah. Mereka menyebutnya Sagarmatha, yang berarti ibu dari langit. Untuk mereka, Everest bukanlah objek penaklukan, ia adalah guru, pelindung, dan roh yang harus dihormati. Dan meskipun letaknya jauh dari Indonesia, Everest tetap bisa mengingatkan kita pada betapa hebatnya alam negeri kita. Pada bentang-bentang tanah tinggi yang menyimpan keindahan tak ternilai, pada gunung-gunung yang menjulang, seperti Gunung Rinjani di Lombok. Gunung Rinjani adalah salah satu destinasi pendakian paling ikonik di Asia Tenggara. Dengan ketinggian 3.726 meter, ia memang tidak setinggi Everest, tapi pesona yang ditawarkannya sama besar, pemandangan yang memukau, danau kawah segara anak yang biru jernih, serta nuansa spiritual yang sangat kuat. Setiap tahun, ribuan pendaki dari dalam dan luar negeri datang ke sini. Mereka menempuh jalur yang tidak mudah, melewati hutan lebat, jurang dalam, dan medan yang kadang basah oleh hujan. Tapi ketika sampai di puncak, semua rasa lelah hilang. Yang tersisa hanyalah rasa syukur, haru, dan kedamaian. Baik di Everest atau Rinjani, manusia diajarkan hal yang sama, bahwa keindahan seringkali hadir bersama tantangan, bahwa puncak tertinggi tidak pernah mudah dicapai, tapi begitu sampai, segalanya terasa layak diperjuangkan. Sayangnya, gunung-gunung indah di seluruh dunia saat ini menghadapi ancaman nyata. Polusi, sampah pendaki, hingga efek perubahan iklim telah mengubah wajah mereka secara perlahan. Es di Everest semakin mencair, jalur pendakian di Rinjani semakin rusak akibat erosi. Itu sebabnya, penting bagi kita semua, sebagai pengunjung, pecinta alam, atau bahkan hanya penonton dari jauh, untuk belajar menjaga warisan ini, agar anak cucu kita kelak masih bisa merasakan betapa megahnya alam ini. Karena sesungguhnya, gunung bukan hanya batu dan salju,
Ia adalah cermin jiwa kita, tempat kita belajar rendah hati, sabar, dan percaya bahwa kita mampu melampaui batasan diri. Bagaimana pendapatmu tentang ciptaan Allah yang maha dahsyat ini? Tulis komentar, jangan lupa like and subscribe.